أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كيف حالكنا ibu-ibu sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ana bi khair Ustazah. Kaifa haluki Ustazah? Juga sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, Allahu ana Akbar. bi khair. Alhamdulillah. Nah, insyaallah di hari yang baik ini kita akan melanjutkan faedah mengambil ilmu dari kitab Fikih Sunnah Wanita. Kemarin kita sampai di mawaqitus shalah, yaitu waktu-waktu sholat. Nah, jadi kita merojaah terlebih dahulu masuknya waktu sholat, mawaqitus shalah. Masuknya waktu sholat di antara syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat di antaranya adalah kita sholat wajib di waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi di antara syarat-syarat sholat itu ada masuknya waktu sholat, kemudian ada menutup aurat, kemudian harus bersuci dari hadis kecil dan hadis besar. Di antara syarat-syarat sholat menghadap kiblat. Nah, tetapi syarat-syarat sholat yang paling ditekankan, yang paling tidak boleh ditinggalkan, yang tidak ditoleransi oleh syariat adalah masuknya waktu sholat. Ya. Jadi masuknya waktu sholat adalah syarat yang paling ditekankan. Dia kelihatan nih ibu tulisannya. Nah, Ustazah jelas. Malam. Tulisannya. Jadi maksudnya waktu sholat termasuk syarat yang paling ditekankan. Maksudnya apa? Maksudnya jika seseorang sholat di luar waktunya tanpa udzur syar'i, maka sholatnya tidak sah. Maka dia berdosa. Dan Allah tidak akan menerima walaupun dia sholat berapa kali, 1000 kali, 2000 kali, 100 kali. Karena apa? Karena dia melaksanakan sholat tidak pada waktunya. Lain dengan syarat yang lain. Contohnya menutup aurat. Jika orang tidak memiliki baju untuk menutupi ketika sholat, menutupi auratnya ketika sholat, maka jangan tunggu sholat ketika dia sampai memiliki baju. Jangan. Tetapi apa? Tetapi dia langsung sholat karena dia memiliki uzur. Dia itu tidak punya baju. Tidak punya sesuatu yang menutupi aurat dia. Maka dia langsung sholat di waktunya. Tidak boleh sholat nunggu sampai dia memiliki baju. Ya, karena waktu lebih diutamakan. Sholat di dalam waktu diutamakan walaupun dia sholat dengan telanjang misalnya. Atau auratnya kelihatan misalnya. Ya, karena mana yang diutamakan? Antara sholat di waktunya dan antara dia sholat tidak memakai baju yang menutup aurat, mana yang diutamakan? Yang diutamakan sholat di waktunya atau dia nunggu sampai dia memakai baju. Mana yang diutamakan? Yang sholat Dan pakai waktu dengan waktu, Ustazah. Nah, ya, dia sholat di dalam tepat waktunya. Nah, tepat waktu. Walaupun dia tidak memiliki baju yang menutup aurat. Atau walaupun dia tidak menghadap kiblat. Karena mungkin karena keadaan sakit. Atau karena keadaan perjalanan yang tidak perjalanan yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Jadi jangan tunggu sampai dia bisa menghadap kiblat baru dia sholat, tapi di luar waktu. Hadza khoto, ini salah. Atau juga misalnya jika orang tidak mendapatkan baju yang suci dari hadas kecil, semua bajunya najis. Ada yang terkena darah, ada yang terkena kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, misalnya najis, ya kan? Tapi dia tidak menekan baju yang suci untuk dipakai untuk sholat. Nah, di sini langsung sholat di waktunya, walaupun dia memakai baju yang najis. Nah, kemudian itu di antara syarat sholat, yaitu masuk waktu sholat. Dan di antara hikmah Allah mensyariatkan sholat itu
berwaktu-waktu, telah ditentukan. Kita sholat berapa rakaat dalam satu hari satu malam? Dalam satu hari satu malam 17. Allah mensyariat 17. Ya, 17 rakaat. Dan Allah tidak mewajibkan 17 rakaat itu dikerjakan dalam satu waktu. Tapi Allah membagi waktu, yaitu sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, dan lain-lain. Maka di sini Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bersabda di surah An-Nisa ayat 103, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ya. Jadi termasuk salat ini adalah memiliki waktu. Apa hikmahnya tidak dijadikan satu waktu? Hikmahnya pertama, supaya seorang tidak bosan dalam melaksanakan sholat. Pertama, kalau dikerjakan satu waktu, orang bosan. 17 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Jadi dikerjakan dalam satu waktu, misalnya di waktu subuh. Semua dirapel. Di sholat subuh sampai sholat isya. Akan bosan. Nanti orang akan cepet-cepetan dalam sholat, akhirnya tidak khusyuk, akhirnya tidak mendapatkan ruh, yaitu kehusyukan dalam sholat. Oleh karena itu, Allah jadikan waktu sholat itu berpencar-pencar, dipencar. Supaya apa? Supaya seorang tidak bosan untuk melaksanakan sholat 17 rakaat. Nah, kemudian yang kedua, agar terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya dari setelah bangun sampai mau tidur, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika misal sholat dijadikan hanya di waktu zuhur, maka kita ingat Allah hanya di waktu zuhur. Waktu asar, maghrib, isya, Allahu a'lam. Ya, kita dunia terus, tidak memikirkan akhirat. Maka Allah jadikan sholat dibagi waktunya supaya kita terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu subuh kita ingat. Kemudian di sana ada syariat waktu duha, kita ingat Allah lagi. Kemudian datang lagi syariat waktu zuhur, kita ingat Allah lagi. Ya, kemudian saat asar kita ingat Allah lagi. Kemudian waktu maghrib kita ingat Allah, kita ingat akhirat. Kita minta tolong kepada Allah. Salat isya juga. Nah, di antara hikmah salat isya itu afdolnya dikerjakan di awal waktu atau di akhir waktu salat isya? Salat isya dikerjakan afdolnya di akhir. Ya, di akhir waktu. Salat isya di akhir waktu. Mengapa? Hikmahnya adalah supaya tidak terlalu panjang dengan waktu subuh. Supaya tidak terlalu panjang dengan waktu subuh, maka datang syariat salat isya itu afdolnya di waktu akhirnya. Ya, di waktu akhirnya. Maka Allah syariatkan supaya tidak terlalu lama antara salat isya ke salat subuh dengan salat apa? Salat malam. Ya, dengan salat malam. Maka ini hikmah. Allah syariatkan setiap waktu itu ada sholat supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kedua. Supaya tidak lupa, supaya tidak lalai, maka waktu sholat dibagi-bagi. Kemudian yang ketiga, agar umat Islam bersatu. Ittihadul muslimin. Agar umat Islam bersatu semua. Ya, bersatu padu. Karena sebagian muslimin tidak bisa datang ke masjid di waktu subuh misalnya. Tapi dia bisa mendatangi masjid kampungnya di waktu maghrib atau di waktu isya. Karena mungkin karena kerja, sehingga mereka berkumpul semua di waktu maghrib. Atau misalnya dia bisa berkumpul di waktu isya. Maka akhirnya berkumpullah semua di waktu isya.
Kalau misalnya sholat itu hanya di waktu subuh, maka mereka nggak bisa berkumpul. Karena ada sebagian orang yang bisa subuh, ada sebagian orang yang bisa zuhur, ada sebagian orang yang bisa asar. Nah, kalau cuma subuh saja, sholat 17 rakaat, maka tidak bisa berkumpul antara kaum muslimin. Nah, hikmah sholat memiliki waktu tertentu apa ibu-ibu? Pertama, Agar tidak bosan dan jenuh, Ustazah. yang kedua, Agar bisa terus mengingat Allah. kemudian yang ketiga, Agar umat Islam bersatu, Ustazah. barakallahu fiik. Kemudian mawaqitus sholat. Di antara waktu-waktu sholat, pertama adalah sholatul fajar. Kemarin sudah kita singgung ya, sholatul fajar itu dimulai dari sejak terbitnya fajar sodik. Fajar sodik sampai sebelum terbit matahari. Kemarin perbedaan antara fajar sodik dan kadhib. Fajar sodik, perbedaannya pertama munculnya belakangan. Kalau fajar kadhib lebih dahulu. Lebih dahulu muncul, baru nanti datang fajar sodik. Fajar kadhib itu cahayanya vertikal. Ya. Kalau fajar sodik, cahaya yang kita lihat di dalam langit horizontal. Kemudian fajar kadhib dia akan hilang, ya fajar kadhib dia akan hilang. Tapi kalau fajar sodik dia akan terus menerus sampai terang benderang. Nah, jadi ini waktu subuh dimulai. Waktu subuh dimulai. Kemudian ada perselisihan ulama. Ya, kemarin sudah dibahas belum? Ada perselisihan ulama di waktu subuh. Yang Apakah tunggu sudah dulu dibahas? 10 sampai 15 menit, tak, Ustazah? Sudah. Sudah, Ustazah. Nah, jadi kita merujuk lagi, diulang. Pendapat pertama yaitu mayoritas ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syatri. Mereka berpendapat waktu azan subuh sekarang itu sudah pas sehingga tidak dilakukan lagi. Tidak dilakukan lagi, jadi tidak perlu menunggu 15 atau 20 menit. Ya. Tapi imam kedua berpendapat yaitu diantaranya Syekh Albani, azan subuh sekarang itu terlalu cepat sehingga lebih berhati-hati kita tunggu sampai 15 atau 20 menit. Ya. Tunggu sampai 15 atau 20 menit baru kita melaksanakan sholat subuh. Jadi yang mana yang lebih hati-hati? Jadi kita harus mengambil keputusan bagaimana pertemuan kemarin. Menunggu fajar sodik dulu, Ustazah. Nah, jadi lebih berhati-hati supaya kita keluar dari perselisihan ulama, dua perselisihan ulama, kita mengambil dua sikap. Yaitu pertama, kalau sholat subuh, apalagi ibu-ibu yang tidak sholat di masjid, ya, yang sholat di rumah bisa mengatur waktunya sendiri, maka tunggu 15 sampai 20 menit setelah azan. Jadi zikir dulu, kemudian baca Quran dulu, ya, 15 sampai 20 menit. Baru kalau sudah tunggu 15 menit, baru kita sholat. Tapi jika ada orang yang sholat langsung setelah azan, kita katakan sah. Karena juga banyak pendapat ulama yang mengatakan sah sholat subuh walaupun setelah azan. Terus ketika puasa, ya kita jangan nunggu makan terus, minum terus sampai kita tunggu 15 menit setelah azan. Lah. Tapi supaya lebih hati-hati karena pendapat ulama pertama, ya, sholat subuh itu sudah pas, maka ketika puasa langsung berhenti.
langsung berhenti makan dan minumnya. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur yaitu ketika matahari tergelincir. Zawal syams. Ketika matahari tergelincir ke arah barat, ya, sampai bayangan benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Jadi ketika matahari tergelincir sampai bayangan benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Itu masuk waktu zuhur dan batasan waktu zuhur yang harus kita usahakan jangan sampai kita keluar sholat zuhur di luar waktunya. Ya. Waktu zuhri, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajul katulihi ma lam yahdhuril asr. Ya, waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat, dan waktu zuhur akan terus sampai bayangan seorang sama panjang dengan dirinya. Ya, itu waktu zuhur. Waktu zuhur, ya. Kemudian setelah itu waktu asar. Waktu asar berarti selesainya waktu zuhur, yaitu bayangan benda sama dengan seorang sampai tenggelam matahari. Itu waktu asar. Sampai terbenam matahari. Dan ulama membagi waktu salat asar menjadi 2 bagian. Pertama, waktu ikhtiyari. Kemudian yang kedua, waktu daruri. Dan pilihan. Sahih. Waktu ikhtiyari dan waktu daruri. Waktu ikhtiyari adalah waktu utama. Ini dari azan asar, yaitu kalau kita lihat di langit, bayangan kita sama. Kalau kita berdiri, ya di tanah lapang, bayangan kita itu sama. Nah, itu masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai bayangan kita belum menjadi 2 kali lipat. Misalnya kita panjangnya misal 15 cm, berarti kalau 2 kali lipat 30 cm. Maka sebelum 30, itu masih waktu sholat asar yang utama. Ya. Yang utama. Cuma, adapun waktu daruri, waktu darurat, ya, itu ketika bayangan benda 2 kali lipatnya. Itu sudah masuk waktu darurat. Sudah masuk waktu darurat. Maka kalau sudah masuk waktu darurat di sini, kalau orang yang tidak memiliki uzur, maka tidak boleh sholat asar di waktu ini. Karena ini waktu yang tercela. Waktu yang tercela. Kapan boleh orang sholat asar di waktu daruri? Di waktu darurat. Yaitu bagi orang yang memiliki uzur. Ya. Yang memiliki uzur. Contohnya apa? Dia ketiduran. Misalnya ya, dia ketiduran. Kemudian padahal sudah berusaha untuk pasang alarm atau minta tolong orang untuk bangunkan. Terus dia ketiduran karena saking capeknya safar, atau saking capeknya masak, ibu-ibu ya. Atau saking capeknya bersih-bersih rumah. Nah, ketiduran. Sudah hampir mau sholat maghrib. Mau maghrib. Maka sholat asar di sini tidak tercela karena ada uzur. Dan yang kedua, karena pingsan. Pingsan, misalnya uzurnya. Atau haid, suci dari haid. Baru suci jam, di Surabaya jam
Ibu-ibu waktu maghribnya setengah 6 ya. Jam setengah 6 misalnya. Jam 5 lebih 10 baru selesai haid. Atau terjebak di jalan. Ya, sehingga tidak bisa sholat asar dengan sempurna di masjid. Nah ini boleh. Sholat asar di waktu daruri. Di waktu darurat. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, kemudian kita melaksanakan sholat asar di waktu darurat, nah maka ini tercela kata Rasulullah, tilka sholatul munafiq. Yajlisu yarqubu syams. Itu adalah sholatnya orang munafik. Karena mereka menunggu matahari sampai mau menjelang maghrib baru sholat asar. Sehingga mereka melaksanakannya dengan cepet-cepetan. Qoma fanaqaraha arba'an. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Sehingga mereka berdiri sholat cepet-cepetan seperti ayam mematuk biji-bijian cepet-cepetan, ya. Maka inilah caranya orang munafik sholat asar. Maka jangan ditiru. Jangan ditiru, ya. Maka kalau tidak ada uzur, kapan waktu kita melaksanakan sholat asar? Di waktu ikhtiyari atau daruri? Di waktu ikhtiyari atau daruri? Sejak bayangan benda sama panjang dengan benda itu sendiri sampai sebelum 2 kali panjang. Di waktu ikhtiyari. Nah, di waktu ikhtiyari. Kemudian, itu adalah sholat asar. Sekarang sholat maghrib. Sholat maghrib. Sholat maghrib kapan dimulai? Setelah terbenam matahari. Ya, setelah terbenam matahari, itu ketika bulatan matahari sudah tenggelam seluruhnya. Misalnya, ya seperti ini. Ini, Ibu lihat. Ini matahari apakah sudah tenggelam yang pertama ini? Di gambar pertama, apakah matahari sudah tenggelam? Belum, Ustazah. Belum, iya. Kemudian yang kedua, sudah tenggelam? Belum semuanya, Belum, Ustazah. iya. Lalu yang ketiga, sudah tenggelam? Sudah. Masih sisa dikit, Ustazah. Masih sedikit. Masih sedikit belum. Oh, Belum. udah ya? Belum. Iya, Oh, belum ya. Baru yang keempat, ini tenggelam dengan sempurna. Oh ya, Ya, Ustazah. dengan sempurna. Dia sudah tenggelam dengan sempurna. Maka inilah masuk waktu maghrib. Ya, jadi harus tenggelam dengan sempurna. Namanya bahasa Arab ghurub syams. Ghurub asyams. Dengan tenggelam matahari. Ya. Tenggelam matahari dengan sempurna. Tidak boleh untuk ke atas, ya. Harus sempurna baru masuk waktu maghrib. Nah, itu waktu maghrib. Kemudian selanjutnya, sampai kapan waktu maghrib? Waktu maghrib itu sampai hilangnya cahaya merah. Namanya asyafaqul ahmar. Asyafaqul ahmar. Syafaqul ahmar, jika masih ada di dalam langit, cahaya kemerah-merahan, nah itu masuk waktu maghrib. Masih waktu maghrib. Ibu lihat langit masih merah-merah. Oh, ini masih maghrib. Kalau misalnya jamnya mati atau HP-nya mati, semuanya mati, ya medsos-nya semua mati, maka lihatnya mana? Langit. Lihatnya di langit. Oh, kalau misalnya masih merah-merah, oh ini masih waktu maghrib. Tapi kalau sudah hilang kemerah-merahan, itu sudah masuk waktu isya. Ya. Jangan ragu. Jangan ragu kalau sudah hilang kemerah-merahan dalam langit, itu hukum alam. Dan ini Allah jadikan memang tanda untuk
masuknya sholat. Kalau hilang waktu kemerah-merahan dalam langit, maka itu sudah masuk sholat isya. Bisa. Ya. Jadi sholat maghrib kapan sampai kapan? Bisa. Menjelang matahari. Dimulai setelah matahari terbenam Menjelang sempurna matahari Iya. sempurna. Sempurna. sampai berakhirnya ketika hilang cahaya merah, Ustazah. Sahih. Nah, berakhirnya ketika hilang cahaya merah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam waqtul maghrib ma lam yaghib syafaq. Ya. Waqtul maghrib ma lam yaghib syafaq. Waktu maghrib adalah selama cahaya merah belum hilang. Waktu maghrib Ustazah, itu selama ya. Afwan, kalau hilang cahaya merah di langit barat, tapi kemudian belum ada azan Isya, itu apakah masih boleh sholat maghrib? Maka kalau misalnya kita lihat langitnya sudah tidak ada merah, maka waktu maghribnya hilang, sudah hilang. Walaupun belum azan. Karena mungkin muadzin terlambat azan, ya, atau dia makan dulu, atau Waktunya jadwalnya salah. Maka yang pas kita kalau melihat waktu kemerah-merahannya tidak ada di langit, maka itu sudah masuk waktu isya. kalau misalnya dalam perjalanan sempat maghribnya itu mendekati Isya tapi belum azan, itu masih boleh Ustazah. Kalau darurat gitu, karena Kalau perjalanan darurat, iya, kan kadang-kadang sampai masjid di jalan gitu, di musola atau di masjid di perjalanan itu maghribnya sudah di ujung gitu, sudah mendekati Isya itu. iya. Beberapa Nah, ini orang yang termasuk waktu daruri, ya, waktu daruri. ya. Maka kalau misalnya darurat seperti tadi perjalanan, ya itu boleh. Boleh laksanakan di waktu daruri, di ujung waktu salat maghrib. Ya. Nah, Nah, jadi ini waktu salat maghrib dari tenggelamnya matahari dan sempurna sampai sebelum hilang cahaya merah di langit. Kemudian waktu salat isya. Waktu salat isya dimulai kapan? Itu ketika hilangnya cahaya merah. Hilangnya cahaya merah di langit dan berakhir sampai nisful lail, pertengahan malam. Ya. Sampai pertengahan malam itu sudah bukan lagi waktu isya. Sudah bukan lagi waktu isya. Jadi waktu isya itu sampai nisful lail, pertengahan malam. Adapun dari pertengahan malam sampai sebelum terbitnya fajar, ya sampai sebelum terbitnya fajar, itu waktu daruri, waktu darurat. Bagi siapa dibolehkan mengerjakan salat isya di waktu darurat? Itu bagi orang yang memiliki uzur. Kayak sudah kita katakan tadi, orang yang tiduran, orang yang safar, orang yang selesai dari haid. Nah, itu semua karena uzur, dia boleh melakukan salat isya setelah pertengahan malam. Tapi kalau tidak ada uzur, maka waktunya baginya itu dari hilangnya cahaya merah sampai nisful lail, pertengahan malam. Ya. Jadi kapan waktu sholat isya? Dimulai ketika hilang cahaya merah dan berakhir hingga pertengahan malam. Nah, Ustazah, izin bertanya boleh Ustazah? nah, Kalau pertengahan malam itu kalau dijamin itu jam berapa ya Ustazah? nah ini kita akan bahas bab itu. Nah, Ustazah. Nah ini Rasulullah bersabda, waktu isya ila nisfil lail.
waktu Isya itu sampai pertengahan malam tengah. Jadi ketika pertengahan malam Rasulullah ila nisfil lail. Karena ada ulama yang mengatakan waktu Isya itu sampai sebelum terbit fajar shodiq. Sampai sebelum terbit fajar shodiq itu masih ada waktu Isya. Boleh kita lakukan sholat Isya di waktu tersebut. Ini pendapat yang ghairu qawi, yang dhaif, yang marjuh. Jadi yang rojih kapan? Itu sampai nisful lail. Karena dalil dari hadis Muslim di sini, waktul Isya ila nisfil lailil awsat. Sampai pertengahan malam. Ya. Lalu kapan kita cara menentukan tengah malam dan sepertiga malam? Yaitu dengan dua cara. Dengan dua cara yang sudah ditetapkan ulama. Caranya pertama, kita hitung terbit fajar shodiq. Kita hitung terbit fajar shodiq, kita kurang dengan terbenamnya matahari. Jam berapa dikurang, kemudian hasilnya dibagi 2. Nah, kemudian terbit matahari dikurang tenggelam matahari. Cara kedua. Hasilnya berapa? Nanti dibagi 2. Nah, sekarang kita praktekkan juga. Ya. Matahari, contoh misalnya terbenamnya jam 6.20 malam. Ya, jam 6.20 malam. Jadi hampir setengah 7. Dan fajar shodiq misalnya jam 4.37. Ya, mau jam 5 misalnya. Maka cara pertama fajar shodiq. Jam berapa? Fajar shodiq 4.37 jam, Ustazah. ya 4.37. Dikurang terbenam matahari jam berapa terbenam matahari? Jam 6.20 Ustazah. 6.20 ya. Hasilnya 10.17. Hasilnya 10.17 menit. 10.17 menit ini dibagi 2. Dibagi 2 maka hasilnya 5,8 menit. 7. 5 jam 8 menit. 5 jam 8 menit. Ya. Ini hasilnya. Maka kita tambahkan dengan terbenam matahari. Ini setengahnya. Jadi 5 jam 8 menit itu masih malam pertama. Supaya kita tahu jam berapanya. Maka terbenam matahari kapan? Jam berapa terbenam matahari? Jam 6.20 tadi. Nah, 6.20 ditambah 5 jam 8 menit supaya kita tahu tengah malam pertama. Oh, ternyata berapa? Jam 11.28. Yaitu mungkin jam 11-an ya. Jam 11-an sudah kita usahakan Isya sudah selesai. Sudah selesai sholat Isya ya jam 11-an. Jangan mepet-mepet. 11.28. Di jam 11.28 di sini akhir waktu Isya untuk orang yang tidak memiliki uzur. Untuk orang yang tidak memiliki uzur. Nah, itu cara pertama. Ya, balik cara pertama gimana Ibu? Cara pertama Hitung fajar shodiq dikurang apa tadi ya? Ya, dikurang dikurang matahari terbit. iya, tenggelam matahari. Tenggelam matahari dibagi 2. Ya, bagi 2. Hasilnya berapa? Nanti tambahkan dengan kapan terbenam matahari supaya tahu jam berapanya. Ya. Karena 5 jam itu 5 jam 8 menit itu lama malam pertama. Ya. Kapan kita taunya jam berapanya? Tambahkan dengan kapan terbenam matahari, tambahkan dengan 5 jam 8 menit. Paham? Ustazah mau nanya Ustazah. Ya. Ustazah tadi maaf sinyal agak
kurang nyambung. Ini tadi saya dengar bahwa kita semakin untuk sholat Isya itu adalah semakin mendekati akhirnya Ustazah. Nah ini apakah ada dalilnya Ustazah? Ada dalilnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja mengakhirkan sholat Isya. Di hadis Umdatul Ahkam jelaskan bahwa Rasulullah mengakhirkan sholat Isya, ya. Rasulullah sehingga para sahabat sudah ngantuk-ngantuk di masjid, tunggu Rasulullah datang ke Masjid Nabawi. Maka Umar bin Khattab datang ke rumah Rasul, ya, untuk pintu, kemudian mengabarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, salat ya Rasulullah, salat Isya, raqadan nisa wassibyan. Semuanya para wanita itu sudah nunggu di masjid. Ya berarti ini para wanita boleh salat di masjid. Wassibyan, dan para anak kecil. Anak kecil juga sudah tidur Rasulullah, ngantuk di masjid. Nunggu engkau tidak datang-datang. Nah, Rasulullah berkata, hadza afdalu waqti salatil isya law alimtum. Jika kalian tahu dan jika kalian tidak keberatan, ya, laula nasyqa ala ummati. Jika tidak keberatan, maka salat Isya itu di sini. Ya, yaitu di akhir waktu. Di akhir waktu. Tapi karena Rasulullah melihat keberatan manusia akhirnya ketiduran, atau misalnya nanti takut kebablasan. Iya. Maka baginya salat Isya itu lebih baik di awal. Karena kalau takut kebablasan, daripada dia nanti ketinggalan salat Isya, baginya itu afdalnya di awal waktu. Tapi kalau orang kuat untuk misalnya bertahan sampai akhir sholat Isya itu, maka baginya afdalnya kapan? Akhir waktu. Betul. Sekitar jam 12 malam artinya Ustazah ya? Jam 11 kalau cara pertama. Iya. Kemudian cara kedua. Dengan terbit matahari dikurangi terbenam matahari dibagi dua. Misalnya terbit matahari jam 5.56, hampir jam 6-an ya. 5.56 pagi. Dikurang tenggelam matahari jam 6.20 tadi, malam ya, bukan pagi. 6.20 malam. Hasilnya berapa? Hasilnya 11 jam 36 menit. 11 jam 36 menit. Ya. Kemudian dibagi dua, hasilnya 5 jam 48. Nah, 5 jam 48 menit ini malam pertama. Supaya tahu jam berapanya, kita tambahkan dengan jam terbenam matahari. 6.20 ditambah 5 jam 48 menit, hasilnya berapa? 6.20 tambah berapa Ustazah? 6.20 ditambah 5 jam 48 menit. 5.48. Kurang lebih 12 jam 12-an Ustazah. Iya. Sekitar 12 12. menit. 12.08 menit Ustazah. 12.08. Jam 12.08. Nah, ini waktu nisful lail, pertengahan malam. Inilah waktu pertengahan malam. Nisful lail, pertengahan malam itu jam 12. Jadi lebih hati-hati, kita jadikan tadi jam 11. Ya. Lebih hati-hati, kita jadikan jam 11 tadi. Maka sudah kita pastikan sholat Isya sudah beres, sudah selesai. Kemudian kita tidur untuk melaksanakan supaya bisa bangun sholat malam. Nah, itulah cara kedua. Ya, jadi cara kedua, bagaimana cara kedua? Cara kedua dengan
Cara menghitung nisful lail, cara kedua, Cara kedua tadi dikurangin itu ya Setengah Ustazah. dari 11 jam 36 menit. sahih. Terbit matahari dikurang, Dikurang matahari terbenam Ustazah. iya. Matahari terbenam, kemudian, Kemudian dibagi 2 Ustazah. naam, dibagi Dibagi 2. 2. Naam, dibagi 2. Maka hasilnya jam 12, 8 menit. Naam. Adapun sepertiga malam, ya, sepertiga malam itu kita tinggal dibagi menjadi 3. Dibagi 3 sepertiga malam. Hasilnya itu kalau malam terakhir jam 1. Jam 1 sudah masuk sepertiga malam terakhir. Jam 1 sampai sebelum subuh. Jam 1 sampai sebelum subuh itu sudah masuk sepertiga malam terakhir, di mana Allah turun ke langit dunia. Allah mengijabahi seluruh manusia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Siapa yang doa kepadaku, maka aku akan penuhi. Ya. Itu di sepertiga malam terakhir. Dan jam berapa? Jam 1. Sampai sebelum terbit fajar, sodik atau kadhib. Sampai sebelum terbit fajar. Pak, sodik atau kadhib? Sodik. Sodik Ya. Ustazah. Nah, sodik. Nah, jadi inilah mawaqitus shalah, ya. Inilah mawaqitus shalah. Pertama, kesimpulannya subuh dari terbitnya fajar sodik sampai sebelum terbenam matahari. Adapun waktu zuhur mulai tergelincirnya matahari, ya, sampai kapan? Sampai sebelum bayangan benda sama dengan benda tersebut. Waktu asar ketika bayangan benda sama sampai tenggelam, ya, sampai tenggelam matahari. Kemudian selanjutnya yang ketiga waktu maghrib. Waktu maghrib setelah terbenam matahari sampai hilangnya cahaya merah, syafaqul ahmar. Kemudian yang waktu isya dari hilangnya cahaya merah sampai tengah malam. Ya, sampai tengah malam itu yang lebih hati-hati. Paham Ibu-ibu? Paham. Ya. Insyaallah Nah, paham Ustazah. Insyaallah paham. Kemudian selanjutnya setelah kita masuk mawaqitus shalah, kita masuk ke syurutus shalah. Jadi Afwan Ustazah, ya, ada sedikit pertanyaan tadi yang mengenai kalau baju kena najis dan tidak ada baju pengganti tetap harus sholat. Nah, begitu nah, Ustazah tadi ya. Nah, itu apakah sholatnya sah? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah nanti setelah masuk waktu misalnya itu pada saat maghrib sholat dengan keadaan najis, kemudian pada saat isya apakah harus diulang lagi maghribnya? enggak. Jadi kalau misalnya tadi seorang memiliki udzur tidak bisa melaksanakan sholat dengan syarat-syaratnya, tadi yang paling ditekankan dia masuk waktu sholat di waktunya, ya, di dalam waktunya. Walaupun dia tidak memiliki baju yang menutupi, walaupun dia tidak menghadap kiblat, walaupun bajunya najis, maka di sini Allah kasih uzur, sholatnya tetap sah karena ada uzur tadi. Ada uzur sehingga sah sholatnya ketika dia mendapatkan baju yang suci atau ternyata dia sudah bisa menghadap kiblat
kemudian atau dia sudah bisa mendapatkan baju yang menutup auratnya, maka di sini tidak perlu mengulang sholatnya. Ya, karena kaidah fikihnya, ya kaidah fikih yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maka yuqamu ala wajhiha fahuwa la yu'ad. Apa-apa yang dia usahakan, kemudian dia terluput darinya, padahal dia sudah berusaha untuk mencarinya, untuk menyempurnakannya, untuk menghadirkannya, tapi dia tidak bisa penuhi karena ada suatu uzur, maka tidak perlu diulang. Ya, jadi tidak perlu diulang lagi. Tidak perlu diulang. Seperti orang tayamum, ya dia tidak mendapatkan air, kemudian langsung sholat Maaf tanpa Ustazah. menunggu air. Maaf, Tanpa boleh menunggu air. boleh sedikit Nah, Ustazah? ya. Iya, kan katanya kalau yang ini saya nggak tahu, saya mohon maaf ya Ustazah ya. Katanya kalau kita sudah mendapatkan misalnya dalam perjalanan saja tidak ada segala macam, sampai di daerah tujuan kalau ada waktunya kita sholat. Malah ada beberapa ulama mengatakan sholat itu malah dikodo untuk diulang kembali. Kenapa? Karena sholat itu adalah suatu kewajiban dan tiang agama. Begitu katanya Ustaz. Mohon maaf kalau salah saya Ustazah. Jadi walaupun kita misalnya berdarah-darah segala macam, tidak ada compang-camping segala macam, itu kalau dapat pakaian yang layak harus, kalau yang saya tahu pahamin ya Ustaz ya. Mohon maaf saya juga nggak tahu apa-apa. Jadi begitu katanya harus diulang gitu Ustazah. Terima kasih Ustazah, mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih. Nah, ya. Jadi itu pendapat yang salah. Contohnya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ketika itu beliau ditikam oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditikam dari belakang. Umar bin Khattab jadi imam sholat subuh, ya. Kemudian Umar bin Khattab berdarah-darah, keluar darah. Karena senjatanya itu, pisaunya itu, yang sudah direndam dengan racun berhari-hari, sehingga masuk dan keluar darahnya sampai tembus ke kemaluannya Umar. Atau sampai tembus ke perutnya Umar. Dari belakang itu tembus sampai depan. Sehingga darahnya bercucuran, ya. Dan kita sudah bahas, darahnya, kalau darah itu najis atau tidak najis, darah itu najis atau najis, ya. Jadi kalau ada darah di baju kita dengan sengaja kita biarkan, tidak disucikan, maka sholat kita tidak sah. Padahal kita mampu untuk membersihkannya, ya. Kalau sengaja. Tapi kalau misalnya darurat, contohnya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab dalam keadaan darurat, tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian takut waktu subuh akan hilang, ya, maka Umar bin Khattab dalam keadaan ini darahnya bercucuran, sholat, ya, mereka sholat atau Umar bin Khattab ini sholat dan bajunya berlumuran darah, ya. Kalau kita katakan aslinya tidak sah karena darahnya ada di bajunya, tapi karena keadaan darurat sehingga takut waktu subuh hilang, maka Umar di sini melanjutkan sholat. Tapi imamnya diganti dengan Abdurrahman bin Auf karena Umar sudah tidak tahan lagi dengan darahnya tadi. Jadi Umar melanjutkan sholat, tapi imamnya diganti dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian melanjutkan sholat dan Umar dibawa ke rumahnya. Dan tidak mengulangi lagi Umar bin Khattab. Begitu juga sahabat. Sahabat ketika itu mereka sholat, ya, dalam perang mereka. Sampai dikatakan ada sahabat Abdullah bin Bisr namanya, itu beliau menjaga hududul bilad, yaitu batasan-batasan negara. Jadi dijaga, ya kan, batasan negara tidak boleh dilewati oleh musuh, harus izin dulu. Maka kalau dia lewat kemudian tidak diberi izin, maka berhak untuk diperangi. Nah, di sini Abdullah bin Bisr menjaga perbatasan tempat antara tempatnya kaum muslimin dan antara negara kaum kafir. Nah, ketika sholat tahajud,
musuh dari kaum kafir itu memberikan anak panah, meluncurkan anak panah ke Abdullah bin Bishr. Tetapi Abdullah bin Bishr tetap melanjutkan sholatnya dan tidak membatalkan sholatnya. Saking apa? Karena khusyuknya dan tidak ingin memotong sholat bacaan surat Al-Kahfinya. Ya, di sini Abdullah bin Bishr tetap melaksanakan sholat walaupun darahnya mengucur karena keadaan darurat, yaitu berperang, ya, berperang melawan musuh. Maka di sini tidak perlu diganti sholatnya, ya, tidak perlu diganti sholatnya, dan itu seperti fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. Sama ketika kita tayamum, ya, ketika kita sudah berusaha untuk mencari air, tidak ada air, ya. Kemudian kita sudah mencari air dan keadaan memang kemarau, tidak ada air sama sekali. Kemudian kita tayamum, kemudian kita sholat, selesai sholat, ternyata hujan turun. Selesai sholat, ternyata hujan turun. Maka sepakat para ulama tidak perlu mengulang sholatnya. Karena dia telah sholat dengan apa? Dengan usaha untuk menyempurnakan syarat-syarat sholat. Maka di sini pendapatnya ulama tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Kecuali kalau misalnya dia belum berusaha. Dia belum berusaha untuk memenuhi syaratnya, asal sholat, maka di sini dia ulang. Contohnya dia pergi atau rekreasi ke negara asing. Kemudian dia mau sholat, tidak tahu kiblatnya. Dia tidak tanya orang, tidak tanya misalnya pegawai hotel dan lain-lain, langsung sholat. Ternyata setelah sholat dikasih tahu sama pegawai hotelnya, loh Bu, itu kiblatnya bukan ke arah sana, ke arah belakang Bu, bukan ke arah depan misalnya. Nah di sini dia harus mengulangi sholat karena tanpa usaha dia mencari di mana kiblatnya, maka karena kesalahan dia tidak mencari, tidak berusaha sebelum sholat untuk ada kiblat, atau misalnya untuk mencari pakaian, ya, atau jadi pakaian yang suci. Nah di sini dia harus mengulangi sholat karena apa? Karena tidak ada usaha. Tapi kalau sudah usaha, dia tanya ke orang, oh katanya orang semua menghadap kiblatnya sana. Kemudian ternyata salah, dia tidak perlu mengulang. Jelas? Ustazah, Afwan boleh tanya lagi? Nah, Kalau ini kan misalnya lagi di jalan, waktunya tuh udah mepet sekali ke Isya. Jadi pas maghrib itu cepet-cepet gitu kan ya sholat. Begitu kita udah 2 rakaat atau udah mau ke 3 rakaat, tiba-tiba azan Isya. Kan kita nggak kira-kira waktunya nih karena udah mepet banget gitu. Nah kemudian azan Isya apakah itu sholat maghribnya kita ulang atau kita teruskan? jadi sholat maghrib di akhir-akhir, kemudian masuk sholat isya. Iya, karena kita sedang di jalan terus tiba-tiba sampai rumah kan cepet-cepet tuh. Nah, qadarullah nggak baru 2 rakaat atau mau ke 3 rakaat gitu udah azan Isya gitu. Itu bagaimana Ustazah? Ya, jadi misalnya kita dalam uzur safar telat. Jadi kalau misalnya kita safar telat dan tidak bisa sholat dengan sempurna dengan berdiri misalnya, ya, di sini langsung kita sholat di dalam kendaraan. Demi apa? Demi untuk menjaga waktu. Atau kalau bisa diakhirkan karena misalnya sholat maghrib dan isya, maka kalau tidak sempat kita sholat di kendaraan, kita bisa mengakhirkan di isya supaya kita sholat dalam keadaan berdiri dengan sempurna. Maka boleh diakhirkan di sholat isya, sehingga di sholat isya yaitu sholat maghrib dan isya, jamak takhir. Ya, itu boleh dan itu lebih afdol daripada sholat di kendaraan sambil duduk atau tidak menghadap kiblat.
Jadi lebih afdolnya tunggu sampai Isya, sehingga di waktu Isya sholat maghrib dan sholat Isya. Tapi kalau misalnya sholat zuhur sama asar. Zuhur sama asar perjalanannya di pesawat misalnya tidak akan sampai kecuali nanti subuh. Ya, maka jangan tunggu subuh nanti baru sholat zuhur dan asar. Jangan. Jangan tunggu sampai subuh baru kita sholat zuhur dan asar dalam keadaan berdiri supaya sempurna. Tidak, jangan. Karena itu sudah keluar waktunya. Berarti sholat ketika waktunya, yaitu sholat zuhur atau sholat asar. Walaupun dengan duduk. Demi mengutamakan waktu sholat. Ya. Demi mengutamakan waktu sholat. Maka sholat di kendaraan dengan duduk menjamak boleh, sholat zuhur dan sholat asar jika keadaan safar. Tapi misalnya qadarullah, tadi pertanyaannya Ibu, qadarullah tidak bisa melaksanakan sholat kecuali di akhir, kemudian datang waktu maghrib, ya, datang waktu maghrib, maka teruskan sholat asarnya. Teruskan sholat asarnya, kata Rasulullah SAW, jika ada uzur, ya, man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dia tidak dikatakan mengakhirkan sholat karena ada uzur pertama. Kalau yang kedua dia sudah mendapatkan 1 rakaat sholat. Man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Misalnya seorang sholat tahajud 4 rakaat biasanya, tapi karena dia ketiduran akhirnya sudah sholat subuh, maka dia sebelum masuknya sholat subuh sudah mendapatkan 1 rakaat, maka lanjutkan 4 rakaat, kata Rasul. Ya, man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Jika sudah mendapatkan 1 rakaat sholat, maka sempurnakan. Karena hakikatnya dengan 1 rakaat sholat, dia telah mendapatkan waktu sholat dan tidak dikatakan dia lalai dari sholatnya. Nah, Ustazah. Paham? Jazakillah khair, Ustazah. Ustazah, saya mau izin bertanya, Bu Ustazah. Nah, Kan sudah sholat maghrib, Isya kan tengah malam. Jadi kalau kita tidur dulu, nanti tengah malam baru kita sholat Isyanya itu kita teruskan sampai subuh. Jadi kita ini sholat malam sekalian. Bisa itu ya, Bu Ustazah ya? coba diulang, Bu, siapa namanya? Bu Kasmawati. Saya mau izin bertanya, Bu Ustazah. Kan sudah maghrib, kita tidur dulu sampai jam 2 malam gitu, baru bangun. Terus sholat Isya langsung diteruskan dengan sholat malam sampai subuh dengan zikir sekali. Nah, boleh yang seperti itu, Ibu Ustazah? Di akhir waktu. Jangan, karena tidak ada uzur. Jadi waktu sholat Isya yang dibolehkan bagi orang yang tidak memiliki uzur itu dari hilangnya cahaya merah sampai nisful lail tadi. Pertengahan malam jam 11 atau jam 12. Itu waktu yang paling rojih. Yang paling kuat pendapat ulama, jangan lebih dari jam 11 atau lebih dari jam 12 tadi. Kan tadi kan tidur dulu tadi sesudah maghrib. Jadi kan ketiduran sampai jam 2 gitu, nah Bu Ustazah. Ketiduran. Iya. Ketiduran boleh. Sengaja tidur dulu sesudah maghrib, tapi ketiduran sampai jam 2 gitu. Jadi iyalah termasuklah unsur disengaja sampai jam 2 gitu. Boleh gitu, Bu Ustazah? Iya, jadi jangan terlalu jangan dijadikan itu rutinitas ya. Setelah maghrib langsung tidur, jangan, itu dimakruhkan. Setelah maghrib dimakruhkan oleh Rasul jangan langsung tidur. Karena takutnya apa? Takutnya sholat Isyanya ketinggalan, kelewatan. Dan yang kedua, kalau dia tidur
maka sholat isyaknya dia angop-angop, menguap-nguap, Jam tidak ini kan khusyuk. canggih Ustazah, jam pakai alarm kan jam 2 itu kan bangun untuk sholat isya itu tadi digabungkanlah dengan ini dengan sholat malam sampai subuh begitu. Jadi kan kita Iya, nggak tidur lagi sampai sore. ya itu jangan Oh, dijadikan, jangan ya. Itu bolehnya ya. kalau ada orang yang ketiduran dengan tidak sengaja, Oh, ya. tidak setiap hari, jadi tidak dijadikan rutinitas jam 2 malam saat isya. Nah, itu salah ya. Salah. Kalau dia saat isya setiap harinya jam 2 malam. Bukan. Ya. Itu Terima kasih salah dan banyak. salatnya tidak diterima. Jadi makruh ya tidur setelah maghrib karena takutnya tadi salat isyaknya kelewatan. Yang kedua, adapun nanti kalau memang dia bangun takut salat isyaknya dia tidak khusyuk, dia ngantuk ya. Makanya jangan tidur setelah maghrib, tidurnya setelah isya. Jadi setelah isya supaya apa? Supaya tadi bisa bangun malam jam 2, jam 3 baru ketika itu sholat tahajud, kemudian ya azan subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita ada sunnahnya menghadap ke sisi kanan. Bagi orang yang sholat sunnah, yang sunnah tahajud. Jadi orang sunnah tahajud disunahkan untuk berbaring ke sisi kanan ketika setelah melaksanakan 2 rakaat setelah 2 rakaat sunnah sebelum fajar. Nah, itu Bu Kusmawati. Ya, terima kasih banyak Bu Ustazah. Dengan itu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke syurutus shalah. Syurut as-shalah. Syurutus shalah ya. Fi adadi shalatil maktubah. Ini. Adadu shalatil maktubah. Berapa jumlah sholat maktubah? Itu dikatakan oleh mu'allif ada 5. Khamsun. 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. Pertama adalah sholat al-fajr. Sholat subuh. Dan yang kedua, sholat duhur. Dan yang ketiga, sholatul asar. Sholat asar. Dan yang keempat, sholatul maghrib. Sholat maghrib. Dan yang kelima, sholatul asyr. Sholatul isya. Sholat isya. Nah, sholat isya. Kemudian selanjutnya, alaman tajib. Bagi siapa yang wajib sholat? Yang wajib sholat adalah muslim. Orang yang muslim. Dan yang kedua, orang yang balik. Orang yang sudah balik. Yang ketiga, al-aqil. Orang yang berakal. Ya. Muslim, yang kedua balik, kemudian yang ketiga berakal. Rufi al-qalamu an salasa. Diangkat pena dari 3 golongan. Pertama apa? Di antaranya anis sobi hatta yahtalim. Di antaranya dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Sampai dia mimpi basah. Ya, hatta yahtalim. Jadi harus disyaratkan orang balik. Itu dia sudah, kalau perempuan sudah menstruasi, sudah haid, ya. Kalau misalnya laki-laki, dia sudah mimpi basah. Adapun kata Rasulullah, sunnahnya adalah muru auladakum bis-shalah li sab'in. Perintahkan, ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
perintahkan, muru, perintahkan auladakum, anak kalian, sholat. Kapan? Di umur 7 tahun. Ya, sudah diperintahkan 7 tahun, dilatih untuk selalu sholat. Ya, setiap kali azan diajak ke masjid, laki-laki, kalau perempuan diajak jamaah dengan ibu. Kemudian wadribuhum 'alaiha li ashrin. Dan disuruh oleh Rasulullah untuk dipukul, ya. Dipukul tapi dengan tidak membekas. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, yaitu ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkan, ya kata Rasul, pisahkan ranjang mereka antara laki-laki dan perempuan. Ketika umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Nah, muru auladakum bis-sholati sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun kalau tidak mau sholat dipukul, kasih hukuman. Kemudian 10 tahun juga pisah ranjang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya, syurutuha, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Ya. Syarat-syarat sholat. Arti syarat-syarat adalah arti syarat-syarat sah. Di sini kita bahas syarat sah sholat. Ya. Syarat sah sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Dan tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Ya, tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Nah, itu termasuk syarat-syarat sholat. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Kalau rukun adalah sesuatu yang dikerjakan di dalam sholat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Rukun sesuatu yang dikerjakan di dalam sholat. Kalau syarat sholat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Betul, Ustazah? Sahih. Nah, barakallahu fiik. Sekarang kata mu'allif, penulis di sini mengatakan syarat sah sholat ada 9. Ya, tis'ah. Ada 9 syarat. Pertama adalah Islam. Muslim. Jadi harus Muslim. Harus Islam. Fala tasihhu min kafir. Tidak sah, ya, tidak sah sholatnya orang kafir. Tidak sah sholatnya orang kafir karena amalannya tertolak. Harus masuk Islam terlebih dahulu, baru sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir itu tidak sah sholatnya. Tapi nanti dia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ya, diminta tanggung jawabnya kelak di akhirat. Kenapa tidak sholat selama bertahun-tahun? Ya Allah. Ya. Selama bertahun-tahun tidak sholat akan diminta pertanggungjawabannya dan akan dihukum atasnya karena tidak melaksanakan sholat. Wala tasihhu min kafir. Tidak sah untuk orang kafir karena amalannya tertolak. Tapi kan dia kafir, Ustazah. Kenapa? Ustazah. Tapi dia kan kafir, Ustazah. Kan Iya, nggak ada sholat jadi memang. Kadang-kadang orang kafir itu iseng-iseng sholat, ya. Pengen Oh, sholat, begitu. ya. Iseng-iseng sholat, dia ingin niru-niru kaum muslimin sholat, ya. Maka sholatnya, walaupun dia khusyuk, walaupun dia baca dengan kitab Injilnya atau dengan lama, ya, sholatnya tidak sah. Ya, kasih pahala sama Allah.
Ya. Karena dia bukan Ini muslim ya, Ustazah. Iya, Karena dia bukan karena muslim. bukan muslim, masih kafir. Iya. Syaratnya supaya dia salatnya berpahala dan sah, apa syaratnya? Harus Yaitu harus masuk masuk Islam dulu. Islam. Iya. Nah, masuk Islam dulu. Dan yang kedua, ya. Mm-mm. Dan yang kedua, al-aql, berakal, ya. Berakal. Jadi harus berakal. Jadi orang gila tidak wajib sholat dan tidak dimintai tanggung jawabnya untuk sholat. Fala tasihhu min majnun. Maka tidak sah sholatnya orang yang gila, majnun, gila. Karena dia tidak dibebankan. Li'adami taklifi, tidak dibebankan syariat. Ya. Orang gila tidak ada beban syariat. Orang gila kalau sholat tidak ada pahala karena tidak wajib baginya untuk sholat. Dan yang ketiga, al-bulu, yaitu balik, orang yang sudah balik. Fala tajibu 'ala as-sabi hatta yablugh. Tapi orang anak kecil ya tidak wajib untuk sholat. Jadi kalau sholat pahalanya ke orang tua. Kalau sholat dia pahalanya kepada orang tuanya sampai dia belum, yaitu sampai dia balik. Lakin yu'maru biha li sab'in. Tapi diperintahkan di umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Nah, kemudian dihukum kalau tidak mau sholat umur berapa? 10 tahun. Nah, 10 tahun. Muru auladakum bis-shalah bisab'in. Perintahkan ketika mereka umur 7 dan mereka dihukum ketika umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Kemudian yang keempat, at-tahara minal hadatsain. Suci dari 2 hadas besar, yaitu hadas apa? Dari junub ya Ustazah? Nah, hadas besar dan hadas kecil. Semua sholat, entah sholat jenazah, sholat khusyuk, gerhana matahari, sholat witir, sholat sunnah, lagi yang wajib, kalau dikatakan sholat, maka wajib dia suci dari hadas 2 hadas ini. 2 hadas. 2 hadas ya. Hadas apa aja Ustazah? Itu hadas besar dan kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Jadi seorang sholat jika masih belum mandi setelah jima, sholatnya harus diulang. Walaupun dia sudah sholat. Ya. Walaupun dia lupa. Orang yang lupa tidak wudhu, karena dia masih hadas kecil berarti. Dia lupa padahal sudah sholat zuhur. Diulang. Ya. Balik lagi. Diulang. Ulang ambil wudhu baru sholat lagi. Harus wudhu lagi, karena dia belum wudhu, lupa, atau dia belum mandi. Dia sudah wudhu tapi tadi kan habis berhubungan badan belum mandi. Nah, wajib mandi kemudian mengulangi sholatnya, ya, mengulangi sholatnya. La yaqbalullah sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat seseorang bi ghairi tuhurin jika tanpa bersuci. Berarti di sini umum. Entah dia lupa, ya, atau entah dia lupa apalagi sengaja. Ya, maka Allah tidak menerima di sini. La yaqbalullah. Allah tidak menerima sholat seseorang belum sampai bersuci. dia bersuci. Nah, sampai dia bersuci. Ustazah, yang hadas yang tadi yang misalnya dia belum junub, mandi junub belum, itu hadas besar apa kecil tuh Ustazah? Besar. Oh, itu hadas besar ya Ustazah?
Hadap sah. Iya, Ya, iya, iya. karena belum mandi junub. Oh, kalau hadas kecil itu pipis gitu Ustazah. Iya, Hmm. kencing, BAB, Oh, keluar iya, iya. air madhi. Iya, 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 iya. Nah, Contohnya itu Ustazah. kentut, ya. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima tadi, dukhul waqt lis-sholatil muaqqata. Masuknya waktu. Ya, masuknya waktu di sholat ya yang apa? Yang ada waktunya. Yang ada waktu. Karena sholat itu dibagi menjadi 3. Sholat yang ada waktunya, sholat yang ada sebabnya, dan yang 3 sholat tanpa keduanya. Yaitu tidak ada waktu dan tidak ada sebabnya. Contoh ada waktunya. Sholat 5 waktu, duha, sholat malam, ya ada waktunya. Contohnya, ada sebab, contohnya gerhana matahari, ya ada sebab yaitu muncul gerhana. Sholat istikharah, karena dia ingin beristikharah. Ya. Tanpa keduanya, sholat mutlak namanya. Sholat mutlak, tanpa sebabnya. Tiba-tiba ingin sholat aja. Sebabnya apa? Nggak tahu. Ingin sholat. Ya. Ingin sholat terus. Karena saking luasnya waktunya, kosongnya waktunya. Ya, maka namanya sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Nah, untuk sholat yang muakkota, ya untuk sholat yang muakkota, di sini harus masuk waktunya tadi. Dan masuk waktu sholat termasuk waktu yang syarat yang paling ditekankan. Tidak boleh seorang sholat di luar waktu. Tidak boleh orang sholat di luar waktunya. Walaupun dia tidak bisa menghadap kiblat, walaupun dia tidak menggunakan baju, maka usahakan sholat di dalam waktunya. Tadi, walaupun ketika safar, dia tidak bisa berdiri. Ya, ketika sholat. Maka diusahakan yaitu sholat di waktunya. Walaupun sholat di atas kendaraan dengan duduk karena lebih menjaga waktu sholat. Nah, dalilnya apa? Di surat An-Nisa ayat 11. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ya itu wajib. Wajib bagi seorang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya kata muallif, la tasihhus shalah, tidak sah. Ya. Tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. Sebelum waktunya. Wala ba'da khuruji, dan setelah waktunya. Kecuali uzur. Ya, kecuali uzur. Misalnya dia tadi ketiduran, atau bangun dari pingsan, atau dia misalnya suci dari haidnya. Nah, itu uzur. Maka sebelum azan berkumandang, dia sholat subuh, sudah bersuci, sudah suci bajunya, tempatnya suci, sudah khusyuk menghadirkan niat, khusyuknya juga sudah. Dia sholat di luar waktu, sebelum waktu sholat, belum azan berkumandang, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Nah, tidak sah. Nah, selanjutnya adalah nomor 6. Sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat ma'al qudrah. Semampunya, ya.
Ma'al qudra jika mampu. La yasiful basyara, tidak nerawang. Ya. Tidak nerawang. Nah, jadi harus menutup auratnya. Menutup auratnya dan bajunya tidak boleh menerawang. Sebagian orang, mungkin Anda lihat di sini di Masjid Nabawi ada orang Bangladesh, Pakistan, India, itu bajunya nerawang. Kelihatan BH-nya. Ya, ini jangan. Masih kelihatan, walaupun udah tertutup hakikatnya, ya maknanya udah tertutup, tapi pandangan syariat belum tertutup, masih kelihatan kulitnya, kulit punggungnya, ya, kulit pahanya. Maka ini tidak dibenarkan. Jangan sampai nerawang, usahakan tebal. Ya, usahakan tebal, bukunya atau bajunya dibuat untuk sholat. Jangan tipis ya Ustazah ya. Jangan yang tipis itu. Sahih. Jangan yang tipis. Ustaz, Ya, Bani, Ustazah. Ada juga orang pakai mukenanya itu bordir gitu. Jadi bordirnya bolong-bolong itu. Tapi kan pakai baju. Iya, tapi bajunya kadang dalamnya pakai daster gitu ya. Jadi masih kelihatan masih kelihatan kulit tangannya gitu, nggak apa-apa? Kulit, kalau kulit tangannya jangan. Karena bordirnya bolong-bolong gitu Ustazah. Iya, ini belum menutup aurat. Ya, belum menutup aurat. Nggak boleh. Tapi kan ditutupin dengan mukena tebal gitu. Gimana Ustazah? Itu mukenanya mukenanya bolong-bolong. Oh, walaupun tebal gitu, kayak borkat gitu. Iya. Oh iya, yang kelihatan dalamnya. Iya. Bu Eli kayak borkatnya tuh Bu Eli, maka jangan beli borkat ya Bu Eli. beli katun. Iya, katun nih, yang tebal. Sahih. Izin bertanya Bu Ustaz. Naam. Kan sholat itu sudah ada masuk waktu. Tapi kan kita nih ya biasalah emak-emak itu kadang-kadang kan lagi masak takut hangus, tidak bisa ditinggal. Jadi telat waktu itu nggak apa-apa ya itu Bu Ustazah? Ya uzur lah itu. Matikan kompor. Sampai waktunya sampai mau berakhir gitu loh. Iya. Itu kan ada kegiatan. Boleh lah Ustazah ya. Kalau ada kegiatan sebenarnya. Oh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Amal yang paling dicintai oleh Allah as-salatu ala waqtiha. Harus datang Ustazah ya. Di waktu afdol. Jadi kalau ada kegiatan, matikan dulu, sholat dulu, ya baru kita melanjutkan kegiatan. Jangan kita utamakan dunia baru akhirat. Buktinya orang Arab di sini peraturan pemerintah, azan baru kumandang, tokonya tutup semua. Iya Ustazah, tutup semua, benar. Ditinggal Ustazah, ditinggal dulu. Bahkan orang kalau tidak mau sholat di masjid salah, orang laki-laki sholat di tokonya. Nah, itu tidak boleh. Dia harus laki-laki harus sholat di masjid. Ya. Kita perempuan wajibnya di rumah. Iya, afdolnya di rumah. Maka kalau ibu-ibu masak, ya matikan dulu paling sholat 10 menit, ya 15 menit. Tapi usahakan hadir niatnya dihadirkan. Ya, niatnya dihadirkan, tapi kalau misalnya kita tidak khusyuk melaksanakan sholat, kecium bau aromanya makanan, ya itu lebih baik kita selesaikan dulu baru kita sholat. Ya, gitu ya Ustazah. Nah, Ustazah, maaf Ustazah, nanya ya Ustazah sebentar. Kalau kita kan dari pasar jam 10, nanti cuci-cuci ayam, cuci-cuci ikan, misalnya Ustazah, terus sampai waktu zuhur datang, perlu mandi apa gimana Ustazah? Nggak perlu ya, tidak perlu mandi. Yang penting kita pastikan pakaian kita bersih, ya. Pakaian kita suci dari najis. Tidak perlu mandi, tidak perlu. Ya, tidak perlu mandi, tidak perlu ganti baju. Tapi yang lebih afdol, ya kita pakai baju yang terbaik. Terbaik.
Oh gitu Kata Ustazah Allah, ya. ya Bani Adam, bisa Al-A'raf di sini. Ya Ya. Bani Adam, khudzu zinatakum. Al-A'raf ayat 31. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Ya, ketika kalian setiap hendak melaksanakan sholat. Kalau wanita pakai wangi-wangian ketika sholat di rumah ya, jangan ke masjid. Kalau laki-laki pakai pakaian yang paling baik ya ketika sholat. Perintah Allah ya, Bani Adam, hai anak Adam. Khudzu zinatakum, mampulah kalau kalian memiliki perhiasan, baju yang paling bagus, aroma yang paling wangi, itu hendaklah kalian pakainya ketika kalian sholat. Nah, itu ya. Jadi tapi kalau mandi enggak perlu mandi. Oh, enggak usah ya Ustazah. Terus gini lagi Ustazah. Kan kita kan di rumah, betul kata Ibu tadi, yang Ibu siapa? Kita di rumah kan pakai baju tidur, baju rumah aja nih, pakai batik, pakai apa. Terus sudah ambil sholat segala macam, pakai mukena. Apakah kita baju itu kita ganti yang kata Ustazah tadi yang lebih, yang terbaik, kita pakai baju yang bagus gitu ya Ustazah ya? Biarpun di rumah. Nah, iya, walaupun di rumah. Jadi yang lebih baik itu kita khususkan baju ya untuk sholat. Khususkan baju untuk sholat dipakai. Ini baju untuk sholat dipakai supaya tidak campur-campur bajunya dari masak, dari keluar rumah, sehingga bajunya sudah bau, sudah apek, sudah ya aromanya aroma bawang, tidak karuan. Nah, sholat. Ya. Tapi kalau kita katakan sah, tidak sah. Tapi pahalanya tidak lebih bagus. Iya, Lebih pahalanya baik. tidak sebesar orang yang mengusahakan memakai Iya, pakaian yang wangi, yang terbaik untuk Allah. Iya. Ustazah. Makasih Ustazah. Nah, Ustazah izin bertanya. nah. Kalau kita lagi perjalanan di safar gitu, Ustazah, saya pernah mendengar ini misalkan mau naik pesawat atau mungkin naik kereta atau apa gitu, Ustazah. Pada waktunya waktu masuk sholat fardu, nah itu kita disegerakan menyegerakan untuk sholat 5 waktu itu ya Ustazah, sholat fardu. Namun karena itu tadi di perjalanan, gimana Ustazah? Apa kita tayamum? Misalkan kalau di bis gitu ya. Kalau di bis kan enggak mungkin kita mau berhenti itu kalau memang perjalanannya panjang gitu sampai 2 waktu sholat terlampaui itu Ustazah. Atau mungkin di pesawat atau gimana. Itu caranya kita cukup mungkin tayamum, terus kita sholat sebagai menghormati waktu. Kemudian kalau sudah sampai di tempat, perlu nggak kita mengulang lagi sholat yang tadi kita mungkin di jamak atau di qashar di perjalanan tadi Ustazah. Itu yang pertama Ustazah. Yang kedua, kalau ini tadi kan ada orang gila gitu-gitu kan karena akalnya dia sholatnya ini ya dimaafkan gitu, artinya tidak sholat nggak apa. Terus kalau untuk orang yang lansia itu kan mungkin ada yang sering lupa, untuk sholatnya gimana Ustazah? Karena kan mungkin bacaannya juga mungkin tidak sempurna karena sering lupanya itu Ustazah. Itu gimana? Jazakallah khair Ustazah. Iya, Ki. Jadi pertanyaan pertama tentang jamak sholat. Jadi sudah dijelaskan orang yang sholat dengan mengusahakan untuk mengerjakan syarat-syarat sah sholatnya tadi, ya kita belum selesai tadi ya, ada 9 syarat. Maka dia tidak perlu ulang sholat, tidak perlu mengulang sholat, sehingga kalau sudah jamak
antara duhur, asar, ketika safar dua-dua, walaupun misalnya di pesawat sudah mengusahakan untuk berdiri, ternyata sama pramugari suruh duduk misalnya. Tidak perlu ketika sudah sampai, sudah bubut, yaitu sampai, sudah mendarat, tidak perlu diulang lagi. Sudah sah sholatnya. Sudah sah sholatnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, Yang lansia, kedua Ustazah. lansia ya. Yang sudah ujub karena usia itu kan kadang-kadang sering lupa bacaannya, mungkin juga waktunya gitu, Ustazah. Nah, jadi kalau orang lansia yang wajib mengingatkan adalah orang sekitarnya. Jadi orang sekitarnya itu wajib mengingatkan kapan waktu sholat. Jadi diusahakan, kemudian dibantu ya supaya keluarga kita ini selamat dari kewajiban sholat, supaya tidak meninggalkan dari sholat. Jadi kita yang harus koar-koar, harus menyemangati, dan harus mengingatkan terus datangnya waktu sholat. Dan ketika sholatnya, kita katakan, kata Allah, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Jadi kalau lupa-lupa misalnya, kata Rasulullah, jika memang tidak bisa tidak bisa berdiri, maka duduk, boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, pakai isyarat. Pakai isyarat apa? Isyarat telunjuk. Kalau nggak bisa telunjuk, isyarat mata. Tidak bisa isyarat mata, sudah koma, ya sudah keadaannya kritis, maka dengan hati. Kata Allah dan Rasulnya sudah memaklumi. Ya fattakullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai atau semampu kalian. Jadi kalau bisanya sudah lupa-lupa bacaan Al-Fatihah, ya maka berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kita sebagai anak misalnya, kita selalu mengingatkan dan mengajari pada orang tua, ya seperti orang tua kembali lagi umurnya kayak anak kecil ya, yang harus diajari. Nah itulah yang harus kita terapkan kepada orang tua kita yang sudah lupa-lupa, diingatkan terus ini bacaan ruku, ya cukup sekali aja, jangan dipaksakan kalau misalnya tidak kuat. Terus banyak sujud itu begini, kemudian bacaan Al-Fatihah, tidak usah baca surat misalnya karena sudah tua. Kemudian waktu i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu cukup. Nah, insya Allah dengan kita ingatkan terus, kemudian kita bantu terus, kita ulangi terus dan ajarkan terus, maka insya Allah tidak lupa. Jadi itu. Nah, Ustazah, jazakallah khair, Ustazah. Afwan, Ustazah mau bertanya nambahin yang Ibu tadi sebelumnya. Kalau yang seperti sudah pikun gitu Ustazah, kayak yang demensia Alzheimer yang sudah pikun orang tua, itu sama tetap harus kita yang ingatkan gitu Ustazah, atau gimana? Masih tetap ada kewajiban juga. Kewajiban. Kalau orang yang pikun belum sampai majnun, ya belum sampai gila, ya maka yang mengingatkan kita, ya yang mengingatkan kita. Jadi belum sampai gugur kewajiban sholat baginya. Belum sampai gugur kewajiban sholat baginya. Baginya harus apa? Harus mengingatkan orang yang pikun ini. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada orang yang mengingatkan, memang benar-benar pikun, maka hilang kewajiban. Oh gitu. Ya, hilang baik, kewajiban. Iya. Iya Ustazah, jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Izin bertanya Bu Ustazah. Naam. Kan kalau orang yang sudah tua, yalah kayak seperti demensia itu. Jadi kalau waktu sholat kadang-kadang lupa berapa rakaat. Itu tuh nggak masalah itu Bu Ustazah. Gimana Bu? Orang yang sudah tua itu biasanya kan lagi sholat. Sholat tuh rakaatnya itu kadang sudah 2 rakaat, di 3 rakaat baru tahiyat gitu.
nanti lupa lagi, ulang lagi. Boleh seperti itu ya Bu Ustazah? Dia lupa terus sholat maghrib. Hah? Dia Lupa sholat lupa maghrib. rakaat. Lupa rakaat. Iya. Karena sudah tua. Iya. Iya, kalau lupa rakaat, dia dibangun dengan keyakinannya, ya. Keyakinannya jangan ikuti waswas syaiton. Kalau sudah yakin, dia sudah mendatangkan 2 rakaat atau 3 rakaat, maka jangan nambah lagi. Kalau sudah yakin. Jadi, kalau lupa, kita bangun di atas keyakinan. Mana yang yakin? Ya, mana yang yakin? Kalau yakinnya kita sudah 3 rakaat, maka ambil yang 3 rakaat. Dan itu sudah hukum syariat. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa diragukan dengan keraguan. Jadi kalau sudah yakin, tidak usah dia was-was, tambah lagi tambah lagi. Nah, enggak. Kalau sudah yakin, yakinkan dengan keyakinan kita, tidak perlu melihat kembali kepada keraguan, kepada was-was syaiton. Ya, berarti kita tidak yakin dengan keyakinan kita. Ya. Jadi tidak perlu nambah-nambah terus. Yakinnya mana, sudah insya Allah sah. Maksudnya gini Bu Ustazah, karena kita itu kan sudah masuk yang ke-3 rakaat. Tadi waktu tahiyat baru sadar, tadi kan 3 rakaat. Jadi tetap yang berdiri lagi, nambah lagi 2 rakaat. Boleh yang seperti itu Bu Ustazah? Ya, diulang Bu. Kan tadi kan sudah 3 rakaat. Jadi kan waktu tahiyat itu tadi, tahiyat awal, kan baru sadar bahwa tadi kan 3 rakaat tadi. Tapi kita tetap berdiri, nambah lagi 2 rakaat lagi itu tadi, misalnya yang sholat 4 rakaat itu tadi. Bagaimana itu Bu Ustazah? Nambah lagi. Sekedar tadi sudah kelebihan tuh 1 rakaat tadi tuh. Oh, nah kalau kelebihan, ya kalau dia jangan sampai sengaja kelebihan. Ya kalau misalnya sengaja kelebihan, ini sholatnya kalau sengaja, ya kalau sengaja, kalau dia ingat, oh sudah lebih, langsung duduk. Jangan malah diteruskan sholatnya. Nanti sholatnya batal. Misalnya kita sholat maghrib 3 rakaat, terus kita ragu, akhirnya kita nambah lagi ya. 1 rakaat, kita ingat ketika berdiri, sudah 3 rakaat tadi, langsung duduk. Jangan diteruskan, akhirnya kita ruku, tidal, sujud, jangan. Akhirnya kita sengaja menambah rakaat, dan ini akhirnya batal sholatnya karena dia sengaja menambah rukun sholat. Sengaja menambah rukun sholat itu batal. Ya, maka di sini dia kalau tidak sengaja langsung dia sujud sahwi di akhir sholat. Ya, sujud sahwi di akhir sholat. Jadi sebelum salam dia sujud sahwi 2 rakaat, kemudian duduk tanpa membaca tasyahud lagi, langsung salam. Jadi bisa langsung. Jadi misalnya kan tadi kan 3 rakaat tadi, baru sadar waktu tahiyat awal. Kan kita tadi baca dinambahkan lagi kan 2 rakaat lagi naik. Itu bukan sholat maghrib, misalnya sholat isya. Nah, jadi kita tambahkan. Jadi apakah waktu sujud sahwi itu sesudah nambah 2 rakaat sebelum salam itu sujud sahwi dulu? Gitu maksudnya Bu Ustazah. Nah, jadi sujud sahwi setelah dia nambah, sebelum salam. Jadi ketika dia sudah nambah, terus mau salam, sujud sahwi dulu, baru salam. Iya. 2 kali sujud. Iya. Tapi boleh itu jadi nambah rakaat tadi walaupun kita nggak sengaja gitu ya Bu Ustazah ya? Iya, karena dia tidak sengaja, maka boleh. Karena dia tidak sengaja, maka boleh. Jadi karena lupa.
Ustazah, jadi sujud sahwi tadi sebelum salam ya Ustazah ya, bukan setelah Iya. setelah salam, sebelum salam ya. Oh Naam, gitu. sahih. Ya. Ya makasih Ustazah. Barakallahu fi. Maaf kita lagi Bu Ustazah. Itu kan tadi katanya kalau sholat itu pakai baju yang terbaik, yang bagus. Nah, ya kita ini kan mak ini kan biasanya kalau baju yang bagus itu kan biasanya baju untuk pergi kondangan. Itu tuh kadang-kadang kan panas. Jadi kata Ibu Ustazah kan kita kalau sholat itu bajunya ada khusus. Tapi khusus itu lebih kalau ya lebih murah daripada yang baju untuk kondangan itu tadi. Tapi itu yang enak, yang sejuk. Jadi bagaimana itu Bu Ustazah? Iya, jadi pilih baju yang enak ketika sholat, jangan baju kondangan ya sumuk. Iya, jadi Bisa yang mahal, yang bagus. Iya, coba ulangi pertanyaannya, Bu. Pertanyaan saya itu kan tadi kan disuruh sholat itu pakai baju yang bagus, yang terbaik. Yang terbaik itu kan kebanyakan itu kan baju-baju keundangan, baju-baju untuk pergi-pergi gitu. Tapi kalau kita untuk sholat lebih murah karena lebih sejuk, lebih enak dipakai dingin gitu nah Bu Ustazah. Tadi bagaimana itu kami itu yang sering Iya. yang seperti itu? Maka di sini ambil baju yang paling enak. Dikatakan walaupun itu murah tidak apa-apa. Itu kita usahakan. Jadi intinya baju yang terbaik itu baju yang paling bersih, yang paling wangi, tidak harus mahal. Tidak harus itu baju mahal. Jadi kita khususkan ini baju untuk sholat. Jadi baju itu ada untuk kondangan. Ya itu untuk kondangan, jangan buat sholat. Karena memang sumuk, ya gerah. Akhirnya nanti sholatnya tidak khusyuk. Jadi khususkan baju khusus untuk sholat. Walaupun itu murah, 50.000, 100.000. Pokoknya itu bersih dari najis, harus besar dan kecil. Terus kita kasih wangi-wangian, kita enak, kita nyaman, ya sholatnya dengan baju itu walaupun pakai daster ya enak, dingin gitu, ya maka itulah maksudnya baju yang terbaik. Kita khususkan baju untuk sholat walaupun itu murah tapi dia bersih dan wangi. Iya, terima kasih banyak Bu Ustazah dengan ilmunya. Nah, insya Allah kita lanjutkan. Jadi di antara syarat-syarat sholat tadi yang sudah kita bahas, pertama ya Islam, dia berakal, balik, kemudian suci dari 2 hadas, terus masuk waktu sholat, kemudian yang keenam menutup aurat. Dan yang paling ditekankan tadi masuk waktu sholat. Ya, masuk waktu sholat. Nah, sekarang nomor 7. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah si dalam syarat-syarat sholat. Oh iya Ustazah. Barakallahu fikum. Nakhtatim bidu'a ikafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Iya. Amin. Terima kasih Mbak Betty. Hah? Beda-beda. Pengiriman dari mana? Pengiriman kita dari Bekasi.